Saudara, saat ini saya akan mengajak saudara untuk membaca dari kitab Wahyu, pasal pertama, ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudara, pertama saya akan katakan kepada saudara bahwa saudara adalah menjadi bagian orang yang berbahagia. Jikalau saya dan saudara saat ini mau membaca, mau mendengar, dan mau melakukan apa yang kita dengar melalui kitab Wahyu ini. Kitab Wahyu ini mengandung janji, yang secara langsung janji itu diberikan kepada mereka yang mau membaca ataupun mendengar dan mau melakukan apa yang dibaca atau yang didengarnya. Dan biarlah kebahagiaan ini menjadi bagian saya dan menjadi bagian saudara. Bukan sebaliknya, saudara akan menjadi takut karena saudara membaca buku yang diberikan judul Wahyu atau Revelation, The Revelation. Karena buku Wahyu ini sendiri, saudara, dituliskan oleh Yesus Kristus tentang dirinya yang dinyatakan kepada Yohanes untuk ditujukan kepada hamba-hambanya. Jikalau saya dan saudara adalah orang yang sudah percaya dan hidup di dalam Kristus, saya dan saudara adalah satu bagian daripada hamba Kristus. Dan kitab Wahyu ini untuk saya dan untuk saudara. Dari sinilah saudara, saya tentunya jikalau mau membaca kitab ini, saudara tentunya kalau mau membaca kitab Wahyu ini, saudara akan mendapat satu kebahagiaan, bukan dari manusia, tetapi dari janji firman Tuhan ini sendiri. Siapa yang memberikan saudara? Tuhan. Jikalau saya dan saudara mau melakukan apa yang saya dan saudara dengar melalui kitab Wahyu ini, kenapa nanti saya dan saudara tidak akan menjadi orang yang berbahagia setelah kita membaca kitab Wahyu ini? Karena mungkin saya dan saudara hanya mau membaca, hanya mau mendengarkan, tetapi tidak mau melakukan, tidak mau menerima perintah, tidak mau mengikuti apa yang saya dan saudara dengarkan untuk dilakukan. Tapi kembali, jikalau saya dan saudara adalah orang percaya, hamba-hamba Kristus, janji ini kembali untuk saya dan untuk saudara. Sehingga kembali saudara, saya akan mengajak saudara untuk menyimak di ayat yang pertama. Dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. Apa saudara? Apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi di sini Kristus memakai Yohanes untuk menuliskan tentang apa yang akan Kristus lakukan, apa yang akan segera terjadi. Dan
firman Tuhan ini kembali bukan hanya untuk Yohanes dan orang yang hidup di zamannya, tetapi firman Tuhan ini untuk saya dan untuk saudara dan untuk mereka yang akan datang sebelum Yesus datang untuk kedua kalinya. Dari kata wahyu yang di dalam bahasa Inggris dikatakan revelation, diberikan satu pengertian di mana dari kata revelation itu sendiri adalah unveiling, to uncover the mystery. Apa yang Kristus sudah rencanakan dan apa yang Kristus akan lakukan. Bagi saya dan bagi saudara adalah sesuatu yang baru yang akan terjadi. Tetapi bagi Kristus sendiri adalah sesuatu yang sudah direncanakan dan yang akan digenapi. Bagi saya dan bagi saudara melihat ke depan, untuk melihat, untuk mendengar apa yang akan terjadi. Tetapi bagi Kristus yang sudah merencanakan dan akan mengenapi, itu akan mempersiapkan saya dan akan mempersiapkan saudara melalui firman-Nya ini. Sehingga dari sini saudara kita akan boleh membaca kembali di ayat yang kedua. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Yohanes sendiri menuliskan kitab Wahyu ini waktu Yohanes diasingkan, dibuang di sebuah pulau yang bernama Patmos. Karena dia menyaksikan tentang firman Allah, karena dia menyaksikan tentang kehidupannya di dalam Kristus. Dia harus mengalami aniaya dan dia diasingkan, dibuang di pulau yang bernama Patmos. Tetapi meskipun Yohanes diasingkan, Yohanes dibuang, Tuhan Yesus tidak meninggalkan. Bahkan Tuhan Yesus memakai Yohanes saat itu yang terasing. Dan jikalau saat ini saudara merasa terasing, merasa tersendiri, merasa hidup saudara tidak beruntung dan kurang beruntung, tidak seperti yang lain, saudara, Tuhan tidak meninggalkan saudara. Bahkan Tuhan tetap bisa memakai saudara untuk menyatakan siapa Kristus bagi sesama yang membutuhkan. Karena di dalam kesesakan saudara, tetapi di dalam kesetiaan saudara, saudara dipakai sebagai bukti. Saudara dipakai oleh Allah sebagai orang yang memang merindukan akan Kristus, menantikan kedatangannya. Sehingga dari situ saudara, jangan khawatir. Pegang firman-Nya, terus cari kehendak-Nya. Dan di ayat yang ketiga dikatakan, berbahagialah ia yang membacakan. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Sehingga kembali apapun yang menjadi suasana saudara, apapun yang menjadi situasi saudara saat ini, jangan saudara tinggalkan Tuhan. Baca firman Tuhan ini, dengarkan kata-kata nubuatan ini, dan saudara lakukan, saudara akan berbahagia. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis dalamnya. Karena waktunya sudah dekat. Kristus akan segera kembali. Tetapi sebelum Kristus kembali, apa yang dia nubuatkan di dalam kitab Wahyu ini akan dia terlebih dahulu laksanakan. Dan kembali saya dan saudara adalah orang-orang yang seharusnya akan berbahagia. Bukan menjadi orang yang takut. Bukan menjadi orang yang seolah-olah tidak berani membaca. Karena ini diberikan kepada hamba-hambanya untuk kita dipersiapkan. Amin.